Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam opening ceremony Joint Convention Bandung 2021. Boleh tepuk tangan Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan sekalian. Sekalipun hadir secara virtual, tapi energi semangat kebersamaan tetap dapat kita rasakan. Terima kasih Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya An Kurniawan, sebuah kehormatan dapat menjadi pembawa acara untuk hari ini. Joint Convention adalah gelaran rutin 2 tahunan yang diadakan oleh 4 asosiasi profesi, yaitu Himpunan Ahli Geofisika Indonesia atau HAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI, Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia atau IAFMI, dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia atau IATMI. Dan Joint Convention Bandung atau JCB 2021 adalah konferensi keempat dan tema yang diangkat pada tahun ini adalah Strategic Alliance Acceleration in Natural Resources Utilization and Hazard Mitigation for National Resilience. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Selasa tanggal 23 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Diselenggarakan secara virtual sebagai bentuk dukungan dari upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dapat mengikuti acara ini dimanapun Anda berada. Sebelum memulai acara, berikut kami sampaikan tayangan safety briefing untuk menjadi perhatian bersama selama mengikuti Joint Convention Bandung 2021. Bapak Ibu yang terhormat, berikut adalah safety briefing yang akan kami sampaikan sebelum kegiatan hari ini berlangsung. Pastikan Anda berada di tempat yang aman dan nyaman, tidak berkendara dan beraktivitas lainnya. Di tempat Anda berada saat ini, kenalilah jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam. Duduk tegap, tidak membungkuk, dan atur kursi sehingga tempat duduk Anda dengan perangkat komputer berada pada jarak yang cukup. Pastikan semua sistem kelistrikan dalam keadaan aman dan perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak yang berlebih. Pastikan jaringan internet lancar dengan kuota yang cukup dan keamanan data pribadi Anda apabila menggunakan internet di area umum. Selama konvensi berlangsung, beristirahatlah sejenak dari layar dengan melihat benda lain atau menutup mata selama beberapa detik, memijat kelopak mata secara lembut dengan gerakan melingkar selama 2 menit, atau menggunakan kacamata anti radiasi. Dalam situasi pandemi, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Terima kasih kami ucapkan dan selamat mengikuti kegiatan konvensi hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari bersama-sama kita mengambil posisi atau sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Berikutnya, mari bersama-sama kita memohon kepada Tuhan agar acara yang akan kita laksanakan ke depan dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan manfaat. Doa akan dipandu oleh Saudara Duandari Ralanarko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Marilah kita luruskan niat kita, tengadahkan tangan kita, tundukkan kepala kita untuk berdoa dan bermunajat kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah, sedang, dan akan perlu terus kita bijaki dan syukuri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah. Wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya hanya Engkaulah Tuhan yang maha indah dan mencintai keindahan. Demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang sungguh indah, dan demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu. Keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerah-Mu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhoi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, beri kami petunjuk agar kegiatan Joint Convention Bandung 2021 yang terselenggara atas kerjasama dan kolaborasi antara HAGI, IAGI, IAFMI, dan IATMI ini dapat selalu menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan NKRI, serta silaturahmi dan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya mimpi, harapan, dan cita-cita. Mudahkanlah kami dalam berupaya menggapainya. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri dan organisasi ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari segala wabah, bencana, dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini ya Rob, agar kami dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Hilangkanlah pandemi COVID-19 ini dari bumi Nusantara dan seluruh dunia. Ya Nur, wahai Maha Cahaya di atas segala cahaya,
Pancarkanlah cahayamu di mata dan pandangan kami. Pancarkanlah cahayamu di telinga dan pendengaran kami. Pancarkanlah cahayamu di mulut dan perkataan kami. Pancarkanlah cahayamu di hati dan keyakinan kami. Pancarkanlah cahayamu di pikiran dan sikap kami. Pancarkanlah cahayamu di dalam diri kami. Pancarkanlah cahayamu, ya Maha Cahaya. Agar kami dapat menangkap keindahan ciptaanmu dan meresapinya, dapat menangkap keindahan anugerahmu dan mensyukurinya, dapat menangkap keburukan jalan kesesatan dan menghindarinya. Pancarkanlah cahayamu, ya Maha Cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya, dapat menangkap keburukan kebatilan dan menjauhinya, agar kami dapat menangkap keindahan kejujuran dan menyerapnya, dapat menangkap keburukan kebohongan dan mewaspadainya. Pancarkan cahayamu, ya Maha Cahaya, sirnakan dan jangan sisakan sekelumit pun kegelapan di hati sanubari kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Tidak kami dapati sebaik-baik tempat bersimpuh selain-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa serta harapan yang tulus dari kami, hamba-hamba-Mu. Ghafarallahu lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan salam hormat dan terima kasih atas kehadirannya kepada Menteri ESDM yang diwakili oleh Dirjen Migas Bapak Tutuka Aryaji beserta dengan seluruh jajarannya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Industri Manufaktur Bapak Alma Karma beserta dengan jajarannya, Menteri BUMN yang diwakili oleh Wakil Menteri Bapak Pahala Nugraha Mansyuri beserta dengan jajarannya, Ketua DPR Komisi 7 Republik Indonesia Bapak Sugeng Suparwoto, Sekjen Dewan Energi Nasional Bapak Joko Siswanto, Kepala SKK Migas Bapak Dwi Sucipto, Dirjen Minerba Bapak Ridwan Jamaludin, Dirjen EBTKE Bapak Dadan Kusdiana, Ketua Umum IATMI Bapak John Simamora, Ketua Umum IAFMI Bapak Taufik Aditya Warman, Presiden Hagi Bapak Muharam Panguriseng, Ketua Umum IAGI Bapak Burhanuddin, Ketua Joint Convention Bandung Bapak Ari Iskandar, seluruh panelis, moderator, undangan, dan juga seluruh peserta Joint Convention Bandung 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah memberikan dukungan sangat luar biasa, Platinum Sponsor, Pertamina, Gold Sponsor, Schlumberger, serta terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Silver dan Supporting Sponsor. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, berikutnya mari bersama-sama kita simak welcoming speech dari Chairman of Joint Convention Bandung 2021, Bapak Ari Iskandar. Silakan. Yang kami hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Menteri BUMN Bapak Erick Thohir atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Menteri BKPM atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Komisi 7 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto. Yang kami hormati Kepala SKK Migas Bapak Dwi Sucipto atau yang mewakili.
Yang kami hormati Sekjen DEN, Bapak Joko Siswanto. Yang kami hormati Direktur Jenderal ESDM, Bapak Tutuka Aryaji. Yang kami hormati Direktur Jenderal Minerba, Bapak Ridwan Jamaluddin. Yang kami hormati Ketua Umum IATMI, Bapak John Simamora. Yang kami hormati Ketua Umum IAGI, Bapak Muhammad Burhanuddin Nur. Yang kami hormati Ketua Umum IAFMI, Bapak Taufik Aditya Warman. Yang kami hormati Ketua Umum HAGI, Bapak Muhammad Jaya Panguriseng. Yang kami hormati para panelis, moderator, undangan, dan peserta Joint Convention Bandung 2021 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Joint Convention merupakan kegiatan pertemuan ilmiah rutin setiap 2 tahun sekali yang diinisiasi oleh rekan-rekan HAGI, Himpunan Ahli Geofisis Indonesia, dengan IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, pada tahun 2003, kemudian diikuti oleh IATMI, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, dan IAFMI, Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia, pada tahun 2015 yang dilaksanakan di Balikpapan. Dilanjutkan pada tahun 2017 di Malang, dan kemudian tahun 2019 di Yogyakarta. Pada tahun 2021, Joint Convention rencananya akan dilakukan di Bandung. Namun dikarenakan kondisi pandemi yang tidak mendukung untuk diadakan secara offline, maka seluruh rangkaian akan dilakukan secara daring atau online. Joint Convention tahun ini mengangkat tema Aliansi Strategis dalam rangka percepatan pemanfaatan sumber daya alam dan mitigasi risiko kebencanaan untuk ketahanan nasional. Pemerintah menetapkan target yang cukup agresif, yaitu 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030. Untuk memenuhi target tersebut, diperlukan kerjasama dan kolaborasi dari lintas sektoral. Tidak hanya dari Kementerian SDM, namun perlu dukungan dari seluruh kementerian terkait dan industri pendukung dalam mengupayakan pencapaian target tersebut. Aliansi strategis merupakan bentuk kerjasama yang paling sesuai untuk berkolaborasi dan berinovasi. Hal itu diimplementasikan dalam upaya meningkatkan kualitas, menekan pengeluaran, meningkatkan efisiensi, memanfaatkan resources dan teknologi, serta mitigasi risiko yang ada. Aliansi strategis merupakan jawaban terhadap tantangan yang dihadapi oleh industri hulu migas saat ini. Aliansi strategis akan membawa industri hulu migas Indonesia kepada new golden era untuk produksi minyak dan gas bumi Indonesia. Pada convention kali ini, kami menerima lebih dari 500 paper dengan topik cukup bervariasi, mulai dari ilmu pengetahuan terapan hingga ilmu pengetahuan modern yang berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah 40% technical papers yang ada disubmit oleh mahasiswa dari mayoritas disiplin ilmu kebumian, mulai dari teknik perminyakan, geologi, geofisika, dan pertambangan. Ini merupakan bukti bahwa industri hulu migas Indonesia belum memasuki usia senja. Mereka adalah calon pemimpin, mereka adalah calon profesional muda yang akan memajukan industri hulu migas Indonesia yang saat ini masih merupakan sumber devisa utama negara dengan sejumlah industri pendukungnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, sehingga dengan tenaga kerja profesional yang bekerja di hulu migas, kita harus mampu beradaptasi dan senantiasa melakukan pengembangan diri secara berkesinambungan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua sponsors, exhibitors, speakers, panelis, moderator, dan tim JCB atas kolaborasinya dalam mensukseskan Joint Convention Bandung 2021. Selamat berkonvensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, jaga selalu protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian penyampaian dari Ketua Joint Convention Bandung 2021. Berikutnya mari kita simak bersama opening remarks yang akan disampaikan oleh Ketua Umum IATMI Bapak John Simamora. Kepada Bapak John, dipersilahkan.
Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif. Yang terhormat Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir atau yang mewakili. Yang terhormat Menteri BKPM, Bapak Bahlil atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Republik Indonesia, Bapak Tutuka Aryaji. Yang terhormat Dirjen Minerba, Pak Ridwan Jamaluddin. Yang terhormat Kepala SKK Migas, Bapak Dwi Sucipto. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Bapak Joko Siswanto. Yang terhormat Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Bapak Sugeng Suparwoto. Yang terhormat Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Bapak Dadan Kusdiana. Yang terhormat Ketua Asosiasi Profesi Hagi, Bapak Muharam Jaya Panguriseng. Yang terhormat Ketua Asosiasi Profesi Hagi, IAGI, Bapak Muhammad Burhanuddin Nur. Yang terhormat Ketua Asosiasi Profesi IAFMI, Bapak Taufik Aditya Warman. Yang terhormat kepada para presenter dan pengisi acara JCB 2021. Yang terhormat kepada perusahaan yang telah berpartisipasi sebagai sponsor dan eksibitor Joint Convention Bandung 2021. Yang terhormat Panitia JCB 2021 yang saya banggakan. Yang terhormat para hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri acara Joint Convention Bandung 2021 dengan tema Strategic Alliance Acceleration in Natural Resources Utilization and Hazard Mitigation for National Resilience. Kegiatan ini merupakan konferensi gabungan 4 asosiasi IATMI, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, HAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, dan IAFMI, Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia, yang diselenggarakan tanggal 23, 24, dan 25 November secara virtual. IATMI merupakan organisasi profesi dengan anggotanya tercatat 13.000 lebih dan tersebar di 14 negara. IATMI bergabung dengan 3 asosiasi lainnya, IAGI, HAGI, dan IAFMI, dengan total keanggotaan lintas profesi di bidang kebumian dan engineering sekitar 25.000 orang. Dan pada tahun ini, IATMI mendapat amanah sebagai host dalam Joint Convention Bandung 2021. Hadirin sekalian yang kami hormati, Asosiasi Ilmu Kebumian dan Engineering selalu mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan produksi migas nasional, wabil khusus terkait capaian produksi minyak 1 juta barrel oil per day dan gas 12 billion standar kubik feet per day. Asosiasi dalam bidang migas menyederhanakan dalam konteks 5 pilar menuju capaian produksi tersebut. Di antaranya program pengeboran sumur atau kita sebut dengan well work program, optimasi permukaan, surface optimization, percepatan rencana pengembangan lapangan marginal, speed up POD marginal field, enhanced oil recovery atau EOR, dan eksplorasi. 5 pilar ini adalah tugas kontraktor kontrak kerjasama KKS. Tetapi tanpa dukungan pemerintah tentu tidak dapat tercapai hal yang diimpikan tersebut. Kuncinya adalah masif dan agresif. Selain itu, asosiasi juga mendukung proses transisi
dari energi fosil ke renewable energy secara staging, step by step, dengan mengusung dan mempromosikan gas sebagai energi transisi yang sesuai dengan kearifan resources lokal, di mana saat ini gas resources masih berlimpah. Kita perlu menyelesaikan pada bottleneck-nya, yaitu pembangunan infrastruktur gas yang masif di tanah air berupa terminal gas FSRU, mini LNG storage, pipa transmisi, pipa distribusi, dan lain sebagainya. Asosiasi mendukung pula proses hilirisasi resources pertambangan nasional dalam meningkatkan nilai tambah dan mendukung industri baterai yang menunjang gelombang hadirnya mobil listrik di masa depan. Pengembangan renewable energy sebagai bagian dari kampanye dunia untuk menurunkan emisi berbasis kearifan lokal dan terus mendorong pengembangan geotermal, PLTA, PLTS, PLTB juga didukung oleh asosiasi. Konsep bauran energi step by step yang diusung pemerintah sudah on the track berbasis kombinasi resources energi lokal yang kita miliki sehingga diharapkan tercapai kehandalan operasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks perubahan iklim, di mana Indonesia adalah negeri volcano dengan rawan bencana atau disebut dengan Ring of Fire, asosiasi mendukung pula segala aspek mitigasi bencana meliputi sosialisasi yang masif dan identifikasi daerah-daerah potensi bencana yang terus dilakukan serta disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban dan baik materi maupun non-materi dengan kerjasama bersama Pemda dan pengurus daerah IAGI dan HAGI di masing-masing daerah. Dalam Joint Convention Bandung kali ini, IATMI mengusung tokoh-tokoh industri perminyakan yang berlatar belakang praktisi lapangan, pembuat regulasi, dan juga dari akademisi kampus. Terdapat pre-event workshop oleh IATMI, dari total pre-event 9 didominasi judul-judul IATMI di bidang petroleum economic, water flooding, engineering, drilling technology, dan CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage. Selanjutnya di tengah-tengah acara, IATMI juga menampilkan pembahasan khusus terkait CCUS, update dari kacamata perkembangan riset, dan persiapan regulasi menjemput masa depan CCUS di Indonesia. Tidak lupa, IATMI juga menyisipkan program konkret berupa MOU Profesional Sertifikasi Engineer sebagai pilar SDM di bidang migas, MOU IATMI dan Persatuan Insinyur Indonesia, dan juga langkah konkret MOU terkait CCUS antara Pertamina dan Exxon Mobil, JAPEX, serta Lemigas. Selanjutnya akan ditutup dengan penyerahan 2 buku penting IATMI, yaitu Rekomendasi IATMI International Conference Bidang Peningkatan Produksi dan Strategic Alliance, FGD New Approach Natural Natuna East Development. Diharapkan dokumen tersebut sebagai langkah-langkah strategis untuk memberikan masukan kepada pemerintah secara konkret. Hadirin sekalian yang kami hormati, sejalan dengan hal di atas, maka kami menyambut gembira pelaksanaan pertemuan ini, yang mana kegiatan ini menjadi wadah untuk sharing informasi serta menghasilkan rekomendasi aksi dalam mendukung transisi energi. Targetnya adalah dalam kancah peningkatan SDM profesional migas IATMI itu sendiri di bidang penguasaan teknologi, sains, dan engineering. Terdapat 234 paper dan 9 workshop yang akan ditampilkan. Selanjutnya, ajang ini diharapkan dalam diskusi panel memberikan sentuhan soft reminder kepada semua stakeholder migas agar melakukan langkah nyata dan terobosan masif baik di bidang regulasi maupun fiskal term agar capaian produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 billion standar kubik feet per day bisa tercapai. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, termasuk dan tidak terbatas kepada yang terhormat para sponsor,
4 asosiasi dan panitia dalam Joint Convention Bandung 2021, saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih untuk para hadirin untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tetap belajar, bekerja, dan beribadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Semoga acara Convention Bandung 2021 ini berjalan lancar dan hikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak John Simamora serta kepada Iatmi yang telah berkenan menjadi host untuk Joint Convention tahun ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, berikutnya mari bersama-sama kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala SKK Migas Bapak Dwi Sucipto, sekaligus mohon berkenan secara resmi membuka Joint Convention Bandung 2021 ditandai dengan membunyikan sebuah alat tradisional yang pada tahun 2010 telah diakui oleh UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia berasal dari Jawa Barat, yaitu angklung. Kepada yang terhormat Bapak Dwi Sucipto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Sugeng Suparwoto. Yang terhormat Menteri ESDM yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Dirjen Migas, Bapak Tutuko Aryaji. Yang terhormat Menteri BUMN yang dalam ini diwakili oleh Bapak Wakil Menteri BUMN, Bapak Pahalan Nugraha Mansuri. Menteri BKPM yang pada akan diwakili Direktur Industri Manufaktur Bapak Alma Karma, yang juga kami hormati Sekjen Den Bapak Joko Siswanto, Dirjen Minerba Bapak Ridwan Jamaluddin, Presiden IATMI Bapak John Simamora, Presiden IAFMI Bapak Taufik Aditya Warman, Presiden HAGI Bapak Muharram Panguriseng, Presiden IAGI Bapak Burhanuddin Nur, para panelis, moderator, undangan, dan peserta GCB yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala nikmat, waktu, dan kesempatan, serta lindungannya, sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan dan mengikuti rangkaian kegiatan Joint Convention HAGI, IAGI, IAFMI, dan IATMI yang mengangkat tema Strategic Alliance Acceleration and in Natural Resource Utilization and Hazard Mitigation for National Resilience. Kami sangat mengharapkan dari konferensi ini akan timbul sinergi dari seluruh pemangku kepentingan yang hadir, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan cadangan dan produksi minyak dan gas nasional, serta menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia. Pak Menteri dan para hadirin, para panelis yang berbahagia, minyak dan gas sebagaimana yang kita ketahui bersama merupakan salah satu sumber daya alam terpenting bagi Indonesia yang telah lama memegang peran strategis dalam menopang proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri ESDM telah mengarahkan agar sektor migas tidak hanya sebagai sumber energi dan bahan baku industri ataupun sumber penerimaan negara, namun harus menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional.
dengan menciptakan multiplier effect dan terus berupaya meningkatkan kapasitas nasional. Untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi tersebut, maka diperlukan adanya kecukupan energi yang akan terus tumbuh kebutuhannya dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia berdasarkan Perpres 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan kerangka nasional roadmap energi di Indonesia, di mana bauran energi dari sektor migas secara persentase diproyeksikan menurun dari 50% pada tahun 2020 menjadi 44% di tahun 2050. Namun demikian, bauran dari sektor migas secara volume justru akan meningkat. Konsumsi minyak di tahun 2050 diperkirakan meningkat dari saat ini sebesar 1,6 juta barel oil per hari menjadi 3,97 juta barel oil per hari atau naik sebesar 139%. Sedangkan untuk konsumsi gas diperkirakan akan meningkat lebih besar lagi, di mana konsumsi gas saat ini yang mencapai 6.557 mm SCAF pada tahun 2050 diperkirakan meningkat menjadi 26.112 mm SCAF atau meningkat sebesar 298%. Namun, upaya pemenuhan energi tersebut merupakan tantangan yang tidak mudah, mengingat produksi minyak di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dan telah lama sejak Indonesia menemukan giant discoveries yang akan menjadi cadangan-cadangan baru untuk menopang produksi di Indonesia. Padahal informasi memiliki 128 cekungan migas dengan yang sudah berproduksi baru sebanyak 20 cekungan. Masih terdapat 68 cekungan yang belum dibuktikan keberadaan hidrokarbonnya. Selain potensi dari eksplorasi ini, lapangan-lapangan migas existing Indonesia yang berjumlah lebih dari 1.000 lapangan juga masih berpotensi untuk ditingkatkan. Masih banyak lapangan-lapangan yang memiliki recovery factor yang masih rendah, dan dengan teknologi terkini, hal ini akan bisa ditingkatkan di kemudian hari. Bapak Menteri dan para hadirin yang berbahagia, dalam upaya untuk mengembangkan potensi hulu migas tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan visi 1 juta barel oil per hari dan 12 billion kubik feet per hari untuk gas pada tahun 2030 sebagai arah kebijakan dan strategi subsektor sumber daya migas. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk membuat iklim industri hulu migas lebih atraktif dengan berbagai kemudahan perizinan, penyederhanaan perizinan, dan berbagai insentif. Dan sejak tahun 2020 lalu, industri hulu migas juga meluncurkan rencana strategis IOC 4.0 yang berisikan 10 pilar dan enabler dengan lebih dari 200 action plan. Dan dalam mendukung pelaksanaan dari IOC 4.0 ini, kami sangat mengharapkan para ahli-ahli dari asosiasi keilmuan ini dapat melakukan upaya-upaya peningkatan produksi dan cadangan dengan antara lain melalui aliansi strategis yang merupakan khususnya pada program Charter 8B, yaitu Strategic Alliance and Partnership dengan Advanced Technology Provider. Untuk melakukan hal ini, kami meminta K3S untuk melakukan screening potensi sumur dan lapangan yang dapat dikembangkan dengan kerjasama aliansi strategis, termasuk di dalamnya mengumpulkan data historis dan proyeksi terkait teknologi dan profil biaya untuk masing-masing lapangan dan membuat basis kategorisasi aset. Menyusun daftar yang komprehensif terkait keterbatasan teknologi masing-masing blok berdasarkan perbandingan profil blok. Setelah tersusun potensi sumur dan lapangan yang dapat dikembangkan, K3S segera menyusun strategi kontraktual
dan implementasi aliansi strategis ini. Dalam mengembangkan kontraktual, kami meminta agar dilandasi dengan konsep win-win yang menjamin keekonomian dari perusahaan-perusahaan yang diajak bekerja sama. SKK Migas akan sangat terbuka untuk mendukung dan tentu saja akan sangat mendukung pelaksanaan aliansi strategi ini melalui regulasi-regulasi dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan. Pak Menteri dan para hadirin yang berbahagia, sebagai backbone dari produksi migas nasional, di mana lebih dari 50% produksi merupakan kontribusi Pertamina, maka Pertamina juga harus mengupayakan effort secara maksimal untuk menahan decline dan menambah produksi dari lapangan-lapangan undeveloped yang belum dikembangkan. Pertamina kami dorong dan kami harapkan untuk dapat melaksanakan kerjasama aliansi strategis ini seperti dengan KSO, tentu saja dengan ketentuan KSO yang baru, no cure no pay, dan lain-lain, dan harus ada yang diimplementasikan pada tahun 2002 atau secepat mungkin. Selain itu, pemanfaatan teknologi artificial intelligence dan big data analysis dapat diaplikasikan pada 2022 supaya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Bapak Menteri atau yang mewakili dan para hadirin yang berbahagia. Demikian sambutan kami sebagai pengantar diskusi dalam forum joint collaboration ini yang harap para hadirin sekalian dapat mempunyai cita-cita yang sama untuk mencapai produksi minyak 1 juta barel per hari dan produksi gas 12.000 m3 per hari pada 2030. Berkolaborasi dan partisipasi aktif dengan berdiskusi berdasarkan data, bekerja sama, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan, dan agar diskusi ini mampu menghasilkan ide yang masif, agresif, dan efektif untuk mencapai target jangka pendek dan jangka panjang. Semoga apa yang kita lakukan ini akan dapat memberikan manfaat yang maksimal dan menjadi legasi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara di masa depan. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Joint Convention HAGI, IAGI, IAFMI, dan IATMI tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, secara resmi Joint Convention Bandung 2021 telah dibuka. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan juga Ibu sudah bergabung bersama dengan kami tentu saja. Baik, berikutnya kami mohon berkenan kepada Bapak John Simamora untuk dapat menyampaikan memento atau tanda terima kasih secara virtual kepada Bapak Dwi Sucipto sebagai penghargaan atas dukungan yang luar biasa untuk acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selama Joint Convention berlangsung, Bapak dan juga Ibu dapat mengikuti diskusi menarik yang akan membahas berbagai isu dan tantangan terkini terkait dengan environment, hazard mitigation, energy, digitalization, dan lain sebagainya. Selain itu, saksikan pula technical presentation, serta jangan lupa untuk mengunjungi pameran dari berbagai perusahaan oil and gas, institusi, dan universitas di Exhibition Hall. Semua dapat diakses melalui virtual.jointconvex.or.id. Untuk selengkapnya, mari kita simak bersama Virtual Tour Joint Convention Bandung 2021.
Indonesia is abundant with energy, which is produced from various sources in various forms and is continuously moving the dynamics of every life every day. Pertamina has continued to be the leader for more than 6 decades, with commitments to perpetually innovate in bringing energy to life. Consistently giving the most in every exploration, production, and other business activity to produce the best energy worldwide. Delivering energy evenly to cities, to remote frontiers, so that everyone can use the energy and move forward together. Various initiatives are taken in developing renewable energy, such as geothermal, solar cell, biofuel, lithium battery, and even electricity. Together with its affiliates, Pertamina is committed to achieve energy sustainability, fuel the economy, and build the future. Pertamina ensures that energy is also available for the environment, education, healthcare, and community empowerment. Pertamina believes that every continuous innovation is the energy to step forward. Pertamina is the energy, driving force of progress for every part of life.
Industri minyak dan gas memiliki peran vital dalam kehidupan kita. Energi dan produk yang dihasilkan tak hanya memenuhi kebutuhan mendasar hidup kita, tetapi juga menggerakkan perekonomian bangsa. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia terus memacu diri untuk memenangkan persaingan global. Karenanya, energi mutlak dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. ExxonMobil menjawab tantangan itu dengan membangun fasilitas produksi di Bojonegoro, Jawa Timur, fasilitas kelas dunia dan berteknologi tinggi bernama Lapangan Banyu Urip yang saat ini dapat memproduksi hingga lebih dari 220.000 barel per hari atau sekitar 30% total produksi minyak nasional. ExxonMobil terus berkomitmen untuk selalu mendukung pertumbuhan Indonesia melalui pasokan energi dan produk-produknya secara berkesinambungan hari ini dan nanti. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, Lemigas. Lemigas akan terus melangkah maju, sigap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada, menjadi lebih besar dan kuat, dengan peranan dan kontribusi kian signifikan demi kemajuan penelitian di bidang minyak dan gas bumi, baik bagi pemerintah maupun industri untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia. This is our struggle in the global industry of energy. Our way of upholding freedom, which started in 1980. When we embarked on our journey to become the energy company of choice.
Indonesia is abundant with energy, which is produced from various sources in various forms and is continuously moving the dynamics of every life, every day. Pertamina has continued to be the leader for more than 6 decades, with commitments to perpetually innovate in bringing energy to life. Consistently giving the most in every exploration, production, and other business activity to produce the best energy worldwide. Delivering energy evenly to cities, to remote frontiers, so that everyone can use the energy and move forward together. Various initiatives are taken in developing renewable energy, such as geothermal, solar cell, biofuel, lithium battery, and even electricity. Together with its affiliates, Pertamina is committed to achieve energy sustainability, fuel the economy, and build the future. Pertamina ensures that energy is also available for the environment, education, healthcare, and community empowerment. Pertamina believes that every continuous innovation is the energy to step forward. Pertamina is the energy, driving force of progress for every part of life.
Industri minyak dan gas memiliki peran vital dalam kehidupan kita. Energi dan produk yang dihasilkan tak hanya memenuhi kebutuhan mendasar hidup kita, tetapi juga menggerakkan perekonomian bangsa. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia terus memacu diri untuk memenangkan persaingan global. Karenanya, energi mutlak dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. ExxonMobil menjawab tantangan itu dengan membangun fasilitas produksi di Bojonegoro, Jawa Timur, fasilitas kelas dunia dan berteknologi tinggi bernama Lapangan Banyu Urip yang saat ini dapat memproduksi hingga lebih dari 220.000 barel per hari atau sekitar 30% total produksi minyak nasional. ExxonMobil terus berkomitmen untuk selalu mendukung pertumbuhan Indonesia melalui pasokan energi dan produk-produknya secara berkesinambungan hari ini dan nanti. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, Lemigas. Lemigas akan terus melangkah maju, sigap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada, menjadi lebih besar dan kuat, dengan peranan dan kontribusi kian signifikan demi kemajuan penelitian di bidang minyak dan gas bumi, baik bagi pemerintah maupun industri untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia. This is our struggle in the global industry of energy. Our way of upholding freedom, which started in 1980, when we embarked on our journey to become the energy company of choice.
Indonesia is abundant with energy, which is produced from various sources in various forms and is continuously moving the dynamics of every life every day. Pertamina has continued to be the leader for more than 6 decades, with commitments to perpetually innovate in bringing energy to life. Consistently giving the most in every exploration, production, and other business activity to produce the best energy worldwide. Delivering energy evenly to cities, to remote frontiers, so that everyone can use the energy and move forward together. Various initiatives are taken in developing renewable energy, such as geothermal, solar cell, biofuel, lithium battery, and even electricity. Together with its affiliates, Pertamina is committed to achieve energy sustainability, fuel the economy, and build the future. Pertamina ensures that energy is also available for the environment, education, healthcare, and community empowerment. Pertamina believes that every continuous innovation is the energy to step forward. Pertamina is the energy, driving force of progress for every part of life.
industri minyak dan gas memiliki peran vital dalam kehidupan kita. Energi dan produk yang dihasilkan tak hanya memenuhi kebutuhan mendasar hidup kita, tetapi juga menggerakkan perekonomian bangsa. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia terus memacu diri untuk memenangkan persaingan global. Karenanya, energi mutlak dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. ExxonMobil menjawab tantangan itu dengan membangun fasilitas produksi di Bojonegoro, Jawa Timur, fasilitas kelas dunia dan berteknologi tinggi bernama Lapangan Banyu Urip yang saat ini dapat memproduksi hingga lebih dari 220.000 barel per hari atau sekitar 30% total produksi minyak nasional. ExxonMobil terus berkomitmen untuk selalu mendukung pertumbuhan Indonesia melalui pasokan energi dan produk-produknya secara berkesinambungan hari ini dan nanti. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, LEMIGAS. LEMIGAS akan terus melangkah maju, sigap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada, menjadi lebih besar dan kuat, dengan peranan dan kontribusi kian signifikan demi kemajuan penelitian di bidang minyak dan gas bumi, baik bagi pemerintah maupun industri untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia. This is our struggle in the global industry of energy. Our way of upholding freedom, which started in 1980. When we embarked on our journey to become the energy company of choice. Selamat datang di Virtual Joint Convention Bandung 2021. Untuk menikmati Virtual Joint Convention Bandung 2021,
Anda harus login terlebih dahulu dan melakukan registrasi apabila Anda belum mendaftar di GCB 2021. Pada halaman ini, Anda dapat memasukkan username dan password yang Anda dapatkan di email Anda. Kalian dapat mengklik tombol animasi seperti ini untuk menikmati experience virtual GCB 2021. Di sini terdapat 3 layar yang berisikan informasi acara selama event virtual GCB 2021 berlangsung. Di dalam virtual GCB 2021, kami menyediakan foto booth untuk menikmati dan share foto kalian selama event GCB 2021 berlangsung. Di lantai 2 virtual GCB 2021, terdapat 3 ruangan acara, yaitu panel discussion, main stage, dan technical presentation. Untuk mempercepat navigasi, kami menyiapkan menu bar untuk shortcut ke setiap ruangan ataupun booth-booth yang berada di exhibition hall. Selamat menjelajahi Virtual Joint Convention Bandung 2021.